Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mula rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kapolres Tangerang Kota, yang terhormat Kota dan Ramil, yang terhormat Habib Hussein Habib Halepi dan Mahdi, saudara Sekwil, teman-teman sekalian dan Habib Hardin. Alhamdulillah pada siang ini jam berapa nih? 1. Belum. Ya, jam 1 lewat 10 kita dapat berkumpul di gedung MUI ini dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat umat Islam di Kota Tangerang terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah aktual, yaitu pertama ditahannya Habib Rizik, kemudian terkait dengan penembakan dan pembantaian laskar FPI sebagai syuhada 6 orang di Tol. Kami datang ke sini dalam rangka damai pasti, dan kita ingin menyuarakan aspirasi ini kepada Bapak Kapolres. Makanya ini datang semuanya dari hati nurani yang paling dalam umat Islam di Tangerang. Nanti juga saya memberi kesempatan kepada para tokoh untuk berbicara. Silahkan, pertama kepada Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rangka untuk aspirasi, mewakili aspirasi umat Islam khusus terkait mengenai hal Habib Rizik dan juga terbunuhnya nama. Jadi kita mau minta agar supaya Habib Rizik segera dibebaskan. Dan mengenai 6 para syuhada, supaya agar hukum dijalankan sebenar-benar, seadil-adil. Kita tidak menuntut bahwa kita punya harus benar, tidak. Gunakan hukum sebaik-baik. Kita berdiri berada di hukum negara, arti gunakan hukum yang sebaik-baiknya, seadil-adil. Ya, jadi ya, itu saja. Terus sebetulnya Masya Allah, kalau saya sampaikan oleh hal-hal lain di luar ini, artinya saya rasa kalau tidak ada agama di muka bumi yang mengatur ketaatan kita terhadap ulil amri kecuali Islam, mewajibkan mentaati pemerintahan. Ini Islam. Dan bela negara, bangsa dan negara ini, agama, bangsa dan negara ini satu kewajiban umat Islam. Jadi kalau umat Islam tidak membela bangsa dan negara, berarti di mana Islam? Kita sebutnya abal-abal. Jadi insya Allah, kalau umat Islam taat kepada Allah, taat kepada Rasul, pasti dia bela bangsa dan negara. Sebab itu bagian dari periman. Dan insya Allah mudah-mudahan siapa yang merasa diri betul-betul bangsa Indonesia dan mau memelihara hukum secara benar, secara adil, jangan tanya, saya minta tolong ditanya akal nurani dan akal pikiran, semua baik mungkin, tanpa ada ego, tanpa sangkut paut dengan diri. Perhatikan betul-betul mana yang benar, mana yang salah. Ketika tahu mana yang benar, harus dibela yang benar. Ketika tahu yang salah, harus disalahkan. Jadi tidak ada lain-lain. Benar katakan benar, salah katakan salah. Itu sebagai contoh umat Islam yang baik atau umat beragama lain. Ya, kita Islam, kalau Islam yang menjalankan aturan Allah, boleh bebas bergaul dengan kafir, Nasrani, Yahudi, segala macam. Saya takut saya banyak non agama. Dia macam itu. Alhamdulillah. Kita sah-sah saja dan haram untuk kita memulai negosiasi mereka. Ini aturan kita.
Insya Allah mudah-mudahan saya mewakili umat Islam pada umumnya. Tolong disampaikan tuntutan-tuntutan agar segera dibebaskan. Yang syuhada segera diselesaikan betul-betul secara adil dengan hati nurani tanpa memikirkan jabatan. Teman-teman tegak Allah perhatikan betul-betul. Insya Allah itu aja. Syukran Din. Pak Kapolres, saya saksi mata itu para syuhada itu ditembaknya dari jarak dekat. Kenapa? Karena dia hangus. Dan saya saksi mata juga menguburkan ke Megamendung bagaimana darahnya itu wangi, Pak Kapolres. Itu tanda-tanda syahid. Itu sampai malam saya kan 3 hari 3 malam di Megamendung itu cuacanya begitu sangat, malaikat itu kayak turun semua, sampai pelangi juga turun. Subhanallah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Sugeng sebagai Kapolres rupanya FPI ini sejak awal di Petamburan masih kecil banget. Kita juga yang support dari Tangerang itu selalu bermitra dengan polisi. Ketika Pamusuhan Arsa terjadi, polisi dipikirkan oleh orang Forkot, bahkan diserang oleh Forkot, oleh orang-orang komunis yang di depan kita. Sejak zaman itu, kita selalu bermitra dengan polisi. Tapi 2 dekade ini, Masya Allah sedih saya. Memang tidak semua polisi yang melakukan seperti ini. Di grup saya juga ada polisi yang merasa sedih dengan kejadian seperti ini. Dia cinta juga kepada Habib Rizik karena dia tahu perjuangan Habib Rizik. Masya Allah. Kalau kita lihat dari awal bagaimana sebenarnya neokomunis ini bangkit ingin memecah belah antara TNI Polri yang lahir dari rakyat, antara TNI Polri yang memang dicintai oleh rakyat, yang bermitra dengan rakyat, lahir dari rakyat, selalu melindungi rakyat. Tapi 2 periode sekarang ini saya sangat sedih. Prihatin kita dengan kondisi 2 periode yang dipimpin oleh 2 Kapolri sekarang ini. Kita Masya Allah. Kita pernah ingat bagaimana burung ababil, bagaimana tentara gajah yang begitu besar walaupun mereka sudah ekspos dengan besar-besaran. Kemarin yang sudah keliling, mudah bagi Allah, mudah bagi Allah. Tentara gajah yang punya kekuatan begitu kuat. Fir'aun yang tentaranya begitu hebat. Korun yang begitu kaya. Hanya Allah mengirim burung kecil. Burung kecil saja ini yang tidak diingat. Bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah, adalah darahnya harum, darahnya wangi. Saudara-saudara kita yang dinamai Pak, Masya Allah, Allah telah sambut, Allah telah sucikan mereka, Allah panggil mereka. Jadi bagi umat Islam Pak, bukan ditakut-takuti dengan tembakan. Perjuangan Indonesia ini, perjuangan Indonesia ini oleh para syuhada, oleh para habaib, oleh para ulama yang berkomponi dengan Belanda, siapa kita bisa melihat. Yang berseteru dengan Belanda, siapa bisa kita lihat. Siapa yang bekerja sama dengan Belanda, itu mesti kita paham. Syuhada ini bukan kematian bagi kami, adalah kecintaan. Kita ini orang-orang yang cinta mati, ikhlas dengan kematian, dunia sementara, akhirat selamanya bagi kami, Pak. Jadi tolong sampaikan kepada Kapolri, kepada Kapolda, dan kepada Pangdam, cukup bagi Allah, angkat tangan kami, Allah akan menurunkan tangan, dan percaya Indonesia juga bisa pulang-pulang. Satu orang yang berbuat maksiat, insya Allah, Allah tolong dan Allah hancurkan negeri ini, bisa saja dengan Allah. Tapi Masya Allah, kami masih cinta pada Indonesia, kami masih cinta dengan Polri, kami masih cinta dengan TNI. Maka Masya Allah Pak, mari sama-sama Pak, kita pikirkan, jangan mau diadu domba oleh Neo
Kita tahu siapa di DPR RI yang neo PKI. Kita dapat memfitnah Pak, bukti sudah ada. Coba bayangkan ketika mereka ingin menembak presiden, yang kita juga sakit Pak, presiden kita dihina oleh orang lain, bahkan dimudah-mudahkan, mereka bebas, tapi luar biasa. Allah memang nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Tapi ketika pertolongan Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, kalau pertolongan Allah sudah datang, kami berbondong-bondong, maka turunlah burung-burung ababil, turunlah burung-burung pipit yang akan menolong kami. Kami tidak punya senjata. Intinya adalah inspirasi. Bapak Sugeng yang saya hormati, kami warga Kota Tangerang sebetulnya terhadap aparat polisi itu belum pernah kejadian seperti itu. Yang saya alami, belum ada kita beraksi aturan kita langsung di Polres, tapi belum ada Bapak kita di sini. Sebetulnya tidak ada dari mulai Bapak Sugeng, Bapak Riyad almarhum, itu gak pernah ada kita memberikan inspirasi termasuk Pak damai. Kita tahu aparat di Kota Tangerang itu emang mencintai kepada umat, tapi ini masalahnya atasan Bapak yang ada masalah dengan umat. Jadi kita dari bawah sebagai menginspirasikan konstitusi ini, tapi dari bawah pula. Jadi tolong keinginan kami nanti tolong sampaikan kepada atasan Bapak. Karena kami di Kota Tangerang damai, pengen aman, tidak ada yang sising seperti ini. Dari mulai Kapolres yang terdahulu kita belum pernah ada seperti ini. Makanya saya sedih. Kok kenapa ini bisa terjadi sampai kita turun banyak orang kayak ini? Bukan karena kita cinta Habibana, kita cinta imam besar umat Islam, yang mana kita pasti tahu bahwa beliau ini adalah orang yang kita cintai dan itu adalah Julia Rasul. Satu dan kedua, tolong Pak, nanti di poinnya juga akan ada, kita minta seadil-adilnya suhada kita, orang yang membela Julia Rasul itu katakan suhada. Kenapa? Karena orang tersebut adalah orang yang cinta sama Julia Nabi, maka tolong diusut tuntas segala bentuk penganiayaan dan juga penyiksaan yang ada di dalam laskar-laskar FPI. Mungkin itu saja. Nanti sekiannya selanjutnya. Yang saya sama-sama kenal Bapak Kapolres, kepada nama di lain terus rasa kagetnya pada Musin, para asatid bilang oke, semua yang ada di situ alhamdulillah kita ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Saya mewakili daripada masyarakat Kota Tangerang memberi memohon aspirasi kita supaya bisa diterima dan disampaikan baik kepada atasan Bapak, lebih khusus kepada masyarakat yang ada di sini. Dikarenakan kita sama-sama tahu Rabbi warahmatullahi wabarakatuh hadza siratal mustaqim. Tuhan saya, Tuhan kalian semua cuma menyuruhkan kita ibadah di atas jalan yang sudah ditentukan, bukan di atas SOP yang ada. Tapi kita sebagai manusia yang beriman, yang mempunyai agama, yang ada akidah dalam hal itu semua secara syariatnya, apakah seperti ini sudah pantas, sudah layak dipertontonkan di masyarakat kita, di negara kita? Bagaimana kalau itu terjadi dalam keluarga kita?
Wabil khusus yang kedua, setelah daripada Habib Muhammad Rizik imam kami ditahan dengan pasal-pasal yang kurang, kami memohon atas kematian 6 syuhada tersebut agar ditindaklanjuti. Kalau sebagian besar dari tokoh-tokoh kami berharap ditindaklanjuti, tapi kita juga memohon kalau koruptor atau Habib Rizik sendiri yang bukan koruptor, bukan pezina, bukan pemaksiat dibuka, dipertontonkan di masyarakat umum, kenapa ini yang menembak tidak dibuka? Kami berharap keadilan diperlihatkan kepada kami wajah orang yang menembak. Seberapa jauh dia tega menyakiti hati kami. Dan yang ketiga, sebagai aspirasi sebagai umat muslim yang ada di Tangerang, kami memohon jangan sampai ada intervensi atas umat muslim di hari Natal. Sebentar lagi akan ada perayaan bagi kaum Nasrani, ya, cukup mereka yang beragama. Jangan umat muslim ini, ya, dipelonco untuk menjaga mereka, untuk menggunakan atribut-atribut mereka baik yang di mall-mall maupun di mana-mana. Ini umat muslim jangan dibikin kafir, jangan dibikin muslim. Ini harus ditegaskan, Pak, secara hukum. Masing-masing sesuai dengan koridornya, masing-masing sesuai dengan agamanya. Jangan kita mengajarkan murtad pada umat muslim. Ini aspirasi kami dari warga Tangerang. Mohon kiranya Bapak bisa menerima ini dan menyampaikan untuk Bapak pribadi juga kepada keluarga dan kepada atasan Bapak secara sesuai ini. Saya harap bisa diterima dengan jelas. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Di level taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolres silakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Syekh Badin, para ahli, para masyayikh, para petugas, saya Ahmad Lutfillah. Saya tidak terikat dengan partai politik manapun. Saya tidak terikat dengan ormas manapun. Saya murni adalah masyarakat awam. Masyarakat di bawah, kegiatan saya hanya terus beraktivitas dengan para santri. Dari mulai anak SD, SMP, SMA, dan para santri yang lain. Ketika saya melihat dan mendengar keadaan seperti ini yang terjadi di negara kita, jangankan orang yang paham tentang politik, yang paham dengan unsur-unsur keadaan negara kita, di bawah pun Pak, sebetulnya mereka pada bertanya-tanya, di mana keadilan negara kita ini? Terutama kalau sampai kepada pimpinan Bapak Kapolri agar senantiasa berlaku adil. Tidak mungkin ada reaksi kalau seandainya tidak ada sebab. Kalau seandainya bicara kesalahan guru kami, Habibana kami, karena bagi umat Islam mencintai dzurriyyah Rasulullah merupakan kewajiban. Bagi umat Islam mencintai ulama itu sangat diajarkan dari mulai kami kecil. Karena kami punya keyakinan hidup di dunia hanya sebentar, akhirat akan selamanya. Sesuai dengan pesan baginda Rasul, yuhsarul mar'u ma'aman ahabbah. Kami punya keyakinan akan adanya hari kiamat yang lebih bahaya daripada dunia ini kalau kita tidak mendapatkan naungan dari Allah. Dan kami ingin kelak nanti di hari kiamat kita pun semua akan mengalami alam besar. Semua dari mulai manusia pertama mati sampai terakhir akan menemukan alam besar. Kami ingin yuhsarul mar'u ma'aman ahabbah digolongkan dengan orang-orang yang kami cintai, para ulama di bawah naungan para tabi'in, para tabi'in di bawah naungan para sahabat, benderanya langsung berkibar di atas baginda Nabi Muhammad SAW. Saya masyarakat awam, kalau seandainya emang kesalahan Habib Rizik dalam masalah kerumun orang banyak, ribuan masyarakat, kerumunan orang banyak, maaf termasuk anggota dewan mengadakan rapat, kerumunan banyak. Belum lagi kemarin kampanye, kalau saya bicara lihat saja putra Pak Jokowi, bahkan mantu Pak Jokowi sekarang, kerumunan kampanye banyak. Kenapa mereka tidak bermasalah? Kok hanya Habibana Rizik saja? Itu yang kami tuntut. Kalau emang benar ini hukum akan ditegakkan, jangan hanya guru kami, jangan hanya imam kami doang yang dipenjarakan, yang ditahan.
Karena tidak mungkin kami akan berontak kalau seandainya pemimpin kami, pimpinan kita tasarruful imam makunul maslahat ala rakyatihi, kalau kebijakan-kebijakannya menimbulkan kesederhanaan, menimbulkan keadilan, itu salah. Dan yang kedua, yang jelas saudara kami santri Laskar dari FPI, mereka bukan teroris, mereka bukan seorang buronan, mereka bukan koruptor. Alangkah miris, karena kami termasuk saya Pak, saya nggak sebut namanya, ada beberapa oknum polisi suka ngaji di saya Pak, suka ngaji. Artinya apa? Saya yakin insya Allah itu hanya oknum yang mungkin senantiasa bisa menjadikan satu pelajaran buat kita semua, karena kami yakin Bapak adalah sebagai pengayom kami, Bapak adalah sebagai pelindung kami, Bapak adalah sebagai orang tua kami. Jadi kami harap tuntutan kami tiada lain adalah untuk memberikan keadilan pertama kepada Habibana kami agar senantiasa untuk dijelaskan. Kalau hanya masalah seperti itu, maka yang lain pun pasti akan. Yang kedua, untuk segera diusut tuntas masalah untuk segera diusut tuntas, yaitu masalah saudara kami. Beliau adalah para syuhada, para santri yang mencintai para ulama. Dan terakhir, 80% Muslim di Indonesia Pak. Dari dulu kami tidak ada tegang teguh, tidak ada perpecahan, baik apalagi dengan Bapak Polisian, Bapak TNI, apalagi termasuk dengan perbedaan agama. Kami tidak anarkis, kami tidak premanisme. Itu hanya fitnah-fitnah yang dilemparkan kepada beberapa orang masyarakat. Kalau seandainya Islam dari dulu mungkin premanisme, mungkin radikalisme, mungkin dari dulu kami akan terus berpegang teguh senantiasa untuk berbenturan dengan saudara kami. Bahkan saya sendiri Pak sering isi pengajian di berbagai mall, pimpinannya agama Muslim. Kami berbicara. Jadi itu sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolres, silahkan menanggapi pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan oleh para tokoh ini. Ya, saya Taufik, saya tinggal di Neglasari. Kemarin juga saya sudah menyampaikan aspirasi saya untuk Kapol. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi para kiai, ulama, ustadz yang hadir pada siang hari ini. Syukur kita bisa bertemu di aula yang ini yang memang sengaja kita siapkan para teman-teman. Yang pertama, saya tidak terlalu banyak berkomentar. Kita yang sepakat menjaga situasi Kamtipmas di wilayah Kota Tangerang. Setuju ya? Itu yang paling penting. Yang kedua, saya bisa memahami aspirasi yang Bapak Kiai Habib Ustadz sampaikan. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa kiai dan ulama termasuk Habib bahwa ada semacam keinginan bagaimana sih sebetulnya proses penyidikan yang sedang dilaksanakan. Satu. Yang kedua, bagaimana sih penanganan terhadap matinya 6 teman-teman yang pada saat itu berada di Cikampek. Kita tahu betul, makanya proses penegakan hukum ini juga ditangani Polda dan ditangani Mabes Polri. Itu untuk menghindari sentimen pribadi, untuk menghindari kepentingan yang ada masyarakat biar tahu bahwa ini diambil alih oleh Mabes Polri untuk biar bisa menghindari hal-hal yang dalam tanda kutip menjadi pertanyaan masyarakat bebas. Ini harus dipahami karena sudah diambil alih. Dan mudah-mudahan proses penanganan ini teman-teman semua juga sudah tahu, diekspos melalui media, teman-teman juga ada bisa menyaksikan tuntutan-tuntutan, kemudian ada beberapa pihak, elemen-elemen masyarakat yang ikut menyaksikan ini. Tentu ini menjadi catatan tersendiri buat kita, biar kita bisa sama-sama tahu mana sih saja yang benar. Kan gitu. Kira-kira begitu. Tuntutannya seperti itu dan saya yakin pimpinan-pimpinan kita di tingkat Mabes Polri, di tingkat Polda juga menginginkan hal yang sama. Biar transparan, biar tahu semua mana yang benar, mana yang hak, mana yang tidak benar di dalam proses penanganan.
Dan insya Allah apa yang menjadi tuntut ini menjadi perhatian dari saya dan akan kami terima, kami sampaikan. Dan yang terakhir, ini kan kondisinya COVID ini, bila pandeminya masih tinggi di Tangerang, di Jakarta juga. Ya, kalau bisa setelah ini kita jadi zona merah lagi nih. Kita nggak bisa ngumpul-ngumpul lagi sekarang, dari zona oranye ke zona merah sekarang. Nah ini mohon saya minta kepada teman-teman setelah saya terima aspirasi ini semua bisa kembali dengan tertib, dan insya Allah apa yang menjadi aspirasi yang disampaikan barusan akan kami sampaikan kepada pimpinan kami, karena proses penanganan ini kan bukan di saya, bukan di Polres, di Polda, dan bahkan sekarang diambil alih oleh Mabes Polri. Ini tentu menjadi tantangan sendiri, dan Mabes Polri saya yakin pimpinan Polri kita juga kepingin bagaimana sih proses penanganan yang benar ini, karena terbuka. Mudah-mudahan nanti kita bisa tetap bersilaturahmi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ini, dan kita bisa tahu betul mana ini nanti endingnya, akhirnya dari penanganan ini. Kita berharap semua seperti itu. Ya, saya rasa itu. Kalau saya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dibaca dulu pernyataan sikap. Hah? Ya, Mohon izin depan udah baca. iya, insya Allah. Ya.